untuk hari esok. Maka di dalam kitab Tafsir Al-Mukhtasar disebutkan nafsum ma qaddamat lighad itu adalah persiapkanlah dirimu menghadapi hari kiamat, di mana hari kiamat Allah akan menegakkan pengadilannya, Allah akan menegakkan keadilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman Kedung Beluk dengan mengangkat topik berpacu dengan waktu, siapkan bekal menuju hari esok, yaitu hari akhirat. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim ini. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, sebagaimana disampaikan khatib setiap kali naik ke mimbar, sebelum menyampaikan khutbahnya selalu diawali dengan pesan-pesan tentang ketakwaan, pesan tentang pentingnya bagaimana kita ingin menjaga dan meningkatkan kepatuhan kita untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Maka dengan ketakwaan ini mudah-mudahan senantiasa menyertai setiap jengkal langkah kita, setiap desah nafas kita, dan setiap detak jantung kita, sehingga tidak ada kata kecuali taat kepada Allah, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada Jumat tanggal 19 Juli 2024 yang bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, saya akan mengangkat topik tentang hakikat persiapan menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selaras dengan pergantian waktu tahun 1445 Hijriah yang masuk 1446 Hijriah, bertambahnya hari
bertambahnya bulan, bertambahnya tahun memang benar kalau umur kita bertambah. Tapi ingat, bertambahnya umur ini berarti berkurangnya jatah hidup kita di dunia. Karena umur kita sudah ditentukan oleh Allah, sehingga dengan pergantian waktu itu, bertambahnya tahun, bertambahnya usia, bukan kemudian dirayakan dengan pesta pora dengan mengungkapkan tambah umurnya, tapi hakikatnya adalah berkurang umurnya. Maka inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Di ayat ini ada dua kalimat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah yang pertama diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ittaqullah yang pertama ini, ingatlah bahwa sesungguhnya umurmu bukan bertambah panjang, tapi ingatlah umurmu bertambah pendek. Ketika umur itu bertambah pendek, apa yang dipersiapkan tak lain dan tak bukan adalah ittaqullah, mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang terlanjur kita lakukan. Dan kemudian Allah melanjutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah perhatikan diri kamu untuk hari esok. Maka di dalam kitab Tafsir Al-Mukhtasar disebutkan nafsum ma qaddamat lighad itu adalah persiapkanlah dirimu menghadapi hari kiamat, di mana hari kiamat Allah akan menegakkan pengadilannya, Allah akan menegakkan keadilannya kepada manusia. Dan wanadul qisto yaumil qiyamah, Allah akan meletakkan timbangannya dengan adil pada hari kiamat. Sehingga faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan buruk dan baik yang kita lakukan, maka Allah pun akan memperhitungkannya. Dan disitulah yang kemudian setelah kita diperintahkan hendaklah persiapkanlah ketika engkau menghadap hari esok, yaitu hari kiamat, di mana hari kiamat Allah akan menegakkan keadilannya, maka Allah akan melanjutkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah yang kedua ini adalah berhati-hatilah di hari esok. Untuk apa? Tidak terjebak untuk melakukan kesalahan yang sama. Sehingga dengan taubat yang pertama, kemudian bersiap-siap bahwa sesungguhnya hidup yang kita jalani akan terus berkurang, maka disinilah Allah memerintahkan berhati-hatilah atas bujuk rayu syaitan itu. Dan diakhiri dengan innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui terhadap apa yang engkau lakukan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka ayat ini munasabatul ayat dihubungkan dengan surah Al-Asr, di mana Allah bersumpah dengan zatnya wal asri, sumpah demi waktu asar. Maka sebagian al-tafsir menyatakan wal asri itu adalah satu gambaran bahwa umur ini sudah mendekati waktu maghrib. Waktu asar adalah waktu di mana matahari sudah condong ke barat, sehingga matahari ini akan tenggelam. Ketika matahari ini akan tenggelam, berarti kita akan dekat dengan namanya itu kematian. Karena tenggelamnya matahari berarti usailah sudah hidup kita di dunia. Walaupun usai sudah hidup kita di dunia, maka di alam barzakh kita akan mempertanggungjawabkan itu. Maka innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia akan merugi. Sungguh manusia merugi, dalam keadaan merugi.
maka yang tidak merugi hanya ada 4, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, percaya bahwa kehidupan di dunia ini akan berlanjut ke alam barzakh dan alam akhirat di mana kita akan mempertanggungjawabkan. Setelah percaya wa amil sholihat, akan senantiasa beramal solih, yakin bahwa apapun yang kita lakukan adalah hidup ini adalah menabur benih. Siapa yang menabur kebaikan, maka kebaikan yang akan dipetik. Siapa yang menabur keburukan, maka keburukan akan dipetik. Sehingga muncul kalimat suro dirojoyo diningkan lebur dining panas putih. Seuntung apapun orang yang berbuat jahat, seuntung apapun orang yang berbuat zalim, maka akan tetap dikalahkan dengan kebenaran dan kebaikan. Jika orang yang disakiti itu tidak melakukan pembalasan, niscaya Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal terhadap apa yang dilakukan. Sehingga dengan demikian senantiasa watawassaw bil haqqi, akan memberikan nasihat dengan kebenaran. Dan jikalau kita mendapatkan nasihat itu watawassaw bis sabr, maka kita akan senantiasa sabar dengan nasihat itu, dengan harapan mudah-mudahan kita akan senantiasa selamat dan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga di ayat 19 disebutkan wala takunu kalladzina nasallallahu anfusahum, janganlah engkau melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Jikalau engkau melupakan, maka Allah pun akan melupakanmu, dan merekalah orang-orang yang zalim. Sehingga di ayat 20 disebutkan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, tidak akan pernah sama orang-orang yang menjadi calon penghuni surga dan orang-orang yang menjadi calon penghuni neraka. Ashabul jannah humul faizun, hanya orang-orang yang beruntung yang dijamin dengan surga lah orang-orang yang akan mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan selaras dengan masuknya 1446 Hijrah ini, Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, sehingga setiap langkah kaki kita senantiasa melangkah untuk kebaikan, kebenaran dan kemanfaatan. Dan hari ini kita warga Kedung Beluk telah diuji itu, diuji dengan terputusnya jembatan. Maka kita berdoa mudah-mudahan pemerintah kabupaten, pemerintah desa akan segera untuk memberikan akses walau sementara, sehingga kita tidak terisolasi lagi. Dengan ridha Allah, mudah-mudahan warga Kedung Beluk senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian liputan khutbah Jumat di Masjid Baitur Rahman Kedung Beluk. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk berlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali.